Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saat ini kita akan mengadakan pertemuan terkait dengan video pembelajaran untuk mata kuliah hukum perusahaan. Saya sebagai dosen diberikan untuk mengampu mata kuliah hukum perusahaan. Dalam pembelajaran pertama ini saya coba untuk memberikan pengertian dari hukum perusahaan tersebut dalam materi pengantar hukum perusahaan. Baik, mungkin pertama kita harus bisa memahami pengertian definisi macam bentuk badan usaha itu sendiri. Bagi adik-adik mungkin nanti selanjutnya bisa membaca di literatur yang terkait dengan hukum perusahaan. Nah, untuk definisi sendiri di sini kita bisa lihat ada beberapa definisi mengenai perusahaan itu sendiri. Pertama mungkin dari Black's Law Dictionary yang mengatakan bahwa perusahaan adalah entity, usually a business having authority under the law. Jadi kewenangan dalam hukum, ada kewenangan hukum dalam perusahaan tersebut, to act as single person distinct from the shareholder who own it and about the share of the stock and exist indefinitely. Nah, di sini terkait dengan kewenangan hukum itu sendiri, di dalam kitab undang-undang hukum dagang mengenai perusahaan ini memang tidak disebutkan mengenai definisi perusahaan tersebut. Beberapa definisi diberikan oleh penjelasan oleh beberapa ahli hukum seperti misalnya Purwostipto, kemudian Kadim Muhammad dan beberapa definisi dalam undang-undang. Tapi yang jelas di sini dalam KUHD memang tidak disebutkan definisi perusahaan, tapi KUHD memberikan kewajiban membuat suatu pembukuan. Nah, jadi pengertian perusahaannya harus ada pembukuan. Kenapa diperlukan pembukuan? Kalau kita adik-adik mungkin orang tuanya punya warung, punya warung usaha, kadang-kadang ada menggunakan pembukuan, tapi juga ada yang tidak menggunakan pembukuan. Artinya kalau ada pembukuan berarti kita sudah bisa melihat untung rugi usaha itu sendiri. Jadi kalau tidak ada pembukuan maka kekayaan pribadi sama kekayaan perusahaan itu menjadi satu. Jadi di sini letak dari aspek hukum dari pertanggungjawaban hak kewenangan hukum terkait dengan harta itu sendiri. Jadi kalau misalnya kita berusaha tanpa membuat pembukuan maka hak dan kewajiban kita sebagai perusahaan entiti perusahaan itu sulit. Misalnya terkait dengan pajak atau untung ruginya berapa. Jadi untung rugi perusahaan dan pribadi itu harus dipisahkan. Nah, ini makanya di KUHD dijelaskan di pasal 6 bahwa namanya perusahaan harus ada namanya pembukuan. Jadi kita bisa melihat apakah usaha kita untung atau rugi. Kalau kita berusaha tanpa buat pembukuan nanti keuntungan kita gunakan untuk kehidupan sehari-hari kita nggak bisa tahu untungnya berapa. Dan apabila kita terjadi pilot itu juga kan kita tidak bisa ketahui kerugian kita berapa seperti itu. Jadi faktor hukum terkait dengan hak dan kewajiban pembukuan sangat penting dalam perusahaan. Nah, ini kira-kira definisi kalau ada misalnya membuat usaha bikin kafe bertiga jelas itu harus ada pembukuan artinya memisahkan antara harta pribadi dengan harta usaha kita sendiri dan untuk ini nanti akan dibicarakan dalam KUH Perdata dalam bentuk persekutuan perdata walaupun nanti jadinya satu tapi tetap harus ada permasalahan berapa untung dan berapa rugi dan bagaimana hak kewenangan kewajiban masing-masing sekutu dalam suatu usaha tersebut. Nah, jadi ini kira-kira definisi usaha tidak ada definisi khusus aspek hukumnya, tapi dalam konteks ekonomi dia memang menjalankan usaha untuk mencarikan keuntungan
dalam misalnya dalam perdagangan ya, dalam perjanjian ya, dan secara umum seperti itu ya. Oke, jadi ini kira-kira definisi perusahaan ya dalam konteks secara umum dan konteks secara hukum. Nah, kemudian dalam perusahaan kita mengenal ada yang disebut sebagai pengusaha ya. Dan pengusaha ini adalah seseorang yang mempunyai modal ya, yang melakukan atau menyuruh melakukan suatu usaha perusahaan ya. Jadi pengusaha ini jelas dia pemilik modal ya. Pemilik modal, dan dia melakukan usaha baik dengan dia melakukannya sendiri ya, perusahaan sendiri, atau juga dia bisa bersama dengan pembantu perusahaan ya, atau menyuruh orang lain melakukan usaha. Jadi pengusaha ini adalah yang punya modal dan menjalankan usaha itu sendiri ya. Dan modal ini jelaskan satu hal yang dipisahkan ya antara harta pribadi dan harta perusahaan yang kita sebutkan tadi adalah perlunya adanya pembukuan. Dan ada lagi juga namanya pembantu perusahaan ya. Jadi pembantu perusahaan adalah hubungan antara perusahaan tersebut yang membantu perusahaan tersebut dalam konteks bisa dengan hubungan perburuhan ya, atau hubungan ketenaga kerjaan ya. Jadi bisa dalam bentuk sebagai karyawan kontrak atau tetap ya. Jadi pembantu perusahaannya adalah karyawan ya, karyawan baik kontrak ya atau karyawan tetap ya. Tidak termasuk direksi ya. Direksi bukan hubungan perburuhan ya. Direksi komisaris adalah organ perusahaan yang ditunjuk oleh rapat umum pemegang saham ya. Jadi dia bertindak berdasarkan kuasa dari pemegang saham. Jadi yang pembantu ini adalah yang kita sebut sebagai levelnya karyawan ya. Karyawan baik karyawan level bawah sampai ke tingkat paling tinggi itu manajer ya. Tapi kalau direktur itu sudah di luar dari konteks sebagai pembantu ya. Dia kuasa dari pemegang saham. Dan juga ada juga pembantu dalam konteks hubungan kontrak pemborongan atau outsourcing ya. Jadi kita bisa lihat outsourcing, kegiatan outsourcing ya, untuk biasa outsourcing ini sudah ada peraturannya terkait dengan yang sifatnya bukan tenaga inti ya. Jadi misalnya tenaga yang sifatnya supporting ya, seperti satpam, tenaga kebersihan, itu bisa di outsourcing ya. Atau agen ya, atau agen, bahkan pengacara ya. Pengacara juga termasuk tenaga pembantu perusahaan yang disebut sebagai pembantu ya. Biasanya pengacara dalam hal kasus tertentu ditunjuk membantu perusahaan dalam satu kasus tertentu ya. Atau supplier, bahkan maklar. Nah ini jadi pihak-pihak yang disebut sebagai pembantu perusahaan. Kemudian perusahaan kita bisa lihat dari bentuk-bentuknya ya. Jadi ada bentuk kita kenal adalah tadi ya, perusahaan perorangan, ada UD, usaha dagang, ada persekutuan perdata ya. Misalnya ada dia bikin bertiga, bikin kafe bertiga, namanya tuh PP ya, peraturan perseroan ya. Nanti peraturan nanti ketentuan ada di kitab undang-undang hukum perdata ya. Kemudian ada firma ya. Firma ada juga sekelompok sekutu yang mendirikan suatu usaha juga ya. Tapi dia diatur dalam kitab undang hukum dagang ya. Dan hal ini biasanya firma digunakan untuk kantor-kantor hukum ya. Firma hukum ya. Jadi dia sebenarnya persekutuan perdata, tapi dia menggunakan nama bersama ya, nama bersama ya. Misalnya kantor hukum ABC ya. Jadi nama bersama itu digunakan sebagai, tapi ketentuan hak kewajibannya hampir sama dengan bersama. Kemudian ada juga bentuk komanditer CV ya. Komanditer finance stop atau perusahaan CV. Di sini sudah ada mulai ada sekutu, dua sekutu yang dibedakan, yang sekutu aktif dan pasif, yang disebut sebagai pasif dan yang mempunyai modal ya. Kemudian nanti ada namanya perseroan terbatas ya. Dan ini bukan kumpulan orang, tapi dia kumpulan dari pemodal ya. Jadi perseroan terbatas nanti kita bisa bicarakan kuliah selanjutnya, termasuk koperasi ya. Dan juga ada perseroan yang terbuka ya.
Jadi perusahaan kalau ya dia belum go public namanya perusahaan tertutup ya, perusahaan keluarga. Jadi dia pemegang sahamnya ya mereka sendiri ya. Kalau terjadi jual beli di antara mereka. Tapi kalau dia menjual bagian sahamnya ke publik namanya perusahaan terbuka. Nanti kita bahas di undang-undang pasar modal ya. Kemudian juga ada perseroan yang bersifat dimiliki oleh saham asing atau penanaman modal asing dan penanaman modal dalam negeri ya. Kemudian juga perusahaan bisa kita lihat dalam konteks ada cuma BUMN, Badan Usaha Milik Negara ya. Ini terkait dengan kepemilikan pemerintah ya. Dan juga ada bentuk holding ya, holding company ya, atau grup-grup perusahaan ya. Grup-grup perusahaan nanti misalnya di BUMN itu sudah dibentuk grup-grup holding sehingga nanti secara teknis di bawahnya ada perusahaan-perusahaan yang satu linear ya. Jadi satu grup ya, nanti bidang masing-masing diatur oleh holding company. Kemudian dari jumlah pemilik itu juga kita bisa lihat bahwa perusahaan dari jumlah pemilik kita bisa yang bisa berpemilikan secara perseorangan ya. Usaha dagang, PD atau persekutuan perdata. Kemudian pemiliknya perusahaan secara pemilikan secara bersama ya, CV, firma, koperasi, PT ya, atau perseroan terbatas, atau yang bersifat pemilikan secara berkelompok ya. Jadi holding company ini berkelompok ya. Jadi misalnya Bakri Group atau CMMP Group. Jadi banyak perusahaan-perusahaan yang satu kelompok ya. Jadi mempunyai beberapa anak-anak perusahaan yang ya satu kesatuan oleh perusahaan induk ya. Kemudian status pemilikan juga kita bisa lihat ya, perusahaan dari status pemilikan kita bisa bagi dua ya. Status pemilikan oleh pemerintah ya. Jadi artinya sahamnya dimiliki oleh pemerintah. Nah, disebut sebagai badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah ya. Bisa bentuknya ada perum ya. Perum artinya saham dari BUMN tersebut 100% dari pemerintah atau APBN, atau persero ya. Artinya badan usaha milik pemerintah yang sebagian sahamnya dimiliki oleh swasta ya, sebanyak 49% ya, paling maksimal. Jadi terkait dengan kepemilikan nanti kita bahas juga. Kemudian perusahaan yang dimiliki oleh swasta ya, artinya sahamnya swasta bukan pemerintah ya. Itu baik usaha dagang, persekutuan perdata, atau CV, firma, koperasi, dan perseroan ya. Jadi perseroan tertutup, terbuka, PMA, PMDN, termasuk ada perusahaan-perusahaan yang dimiliki oleh saham swasta. Kemudian dari status ya, jadi kemudian nanti kita bicara terkait dengan status hukumnya. Jadi perusahaan juga dari status hukumnya kita bedakan menjadi dua bagian ya. Jadi perusahaan itu ada yang statusnya sebagai badan hukum dan bukan badan hukum ya. Jadi apa bedanya sebagai badan hukum dan bukan badan hukum? Ini terkait dengan pertanggungjawaban ya. Nah, sebagai badan hukum contohnya adalah perseroan terbatas ya. Kemudian koperasi, yayasan ya. Kemudian yang bukan badan hukum adalah persekutuan perdata ya, usaha dagang, CV, firma ya. Nah, jadi ini penting ya. Jadi nanti status ini terkait dengan pertanggungjawaban ya, pertanggungjawaban untung rugi dia apakah sebagai badan hukum dan bukan badan hukum, ada perbedaan dari aspek hukumnya. Nah, apa perbedaan dari badan hukum dan bukan badan hukum ya? Nah, kalau yang bukan badan hukum itu diatur dalam KUH dagang dan perdata ya. Kemudian di situ tidak ada harta yang terpisah ya, tidak ada yang harta yang dipisahkan ya. Kemudian sekutu-sekutu yang ada itu tanggung jawabnya secara renteng ya. Tanggung jawab secara renteng artinya untung rugi bagi rata ya, bagi sama-sama ya, untung rugi sebagai. Jadi misalnya adanya 3 sekutu, 3 rekan ya, melakukan usaha ya. Walaupun dia modalnya satu, si A punya modal tempat, si B punya modal
skill ya, dan si C punya modal uang misalnya ya. Itu kalau nggak diatur maka tanggung jawabnya dibagi sama rata ya. Jadi tempat, kemudian uang dan skill itu kalau tidak diatur maka masing-masing sama rata, sepertiga kalau 3 orang ya. Kecuali disebutkan, diperjanjikan lain ya. Misalnya yang punya skill lawyer dia maunya 50% ya, punya skill lawyer. Yang punya tempat 20%, yang punya modal 30%, itu bisa diatur ya. Tapi kalau tidak diatur maka secara hukum dibagi 3. Dan tanggung renteng apabila terjadi untung rugi ya. Jadi kalau terjadi untung maka keuntungan dibagi 3 rata ya. Kecuali disepakati yang lain ya, seperti tadi ya. Begitu juga rugi ya. Kalau rugi juga dibagi rata ya, sepertiga ya. Jadi secara renteng artinya kalau dia kerugiannya 1 miliar ya bagi 3 ya. Untung 1 miliar ya bagi 3, seperti itu ya. Nah, ini disebut sebagai adanya tanggung renteng ya. Dia tidak perlu ada pengesahan menteri ya. Jadi pengesahan menteri ini sebagai status nanti ya. Kalau dia dibuat dengan pengesahan menteri, artinya dia sudah bentuknya dalam bentuk perseroan terbatas ya. Jadi perseroan terbatas adalah pertama sebagai diatur ya oleh undang-undang, dia sebagai badan hukum ya. Di situ disyaratkan dalam PT itu ada harta yang terpisah ya. Jadi ada harta pemodal ya, dan harta yang terpisah dari harta, maka disebut kumpulan modal. Dan tanggung jawabnya terbatas ya. Jadi badan hukumnya kumpulan modal ya. Jadi modal yang disetor itu adalah tanggung jawabnya secara batas sebesar modal. Kalau kita misalnya A dan B, A, B, C ya, memberikan perseroan terbatas masing-masing 100 juta, berarti 300 juta modal dasarnya kan. Jadi si A 100 juta, maka tanggung jawabnya sebatas 100 juta ya. Begitu juga B dan C. Ya, kalau B-nya 200 juta, setoran modalnya bagian modal 200 juta, maka tanggung jawab 200 juta. Meskipun kerugiannya lebih dari itu ya, jadi dibatasi ya. Dan kapan pembatasannya sebagai tanggung jawab terbatas? Pada saat dia disahkan ya. Jadi pada saat dia perseroan tersebut telah dibuat aktenya oleh kewajiban undang-undang oleh notaris, maka itu disahkan ya. Jadi pada saat dia mendapatkan pengesahan dari menteri, maka statusnya terbatas. Tapi sebelum pengesahan ya, maka dia sama seperti bukan badan hukum ya. Jadi misalnya tadi 100-100 ya, ternyata dia telah melakukan suatu perbuatan transaksi sebelum pengesahan ya. Ternyata terjadi kerugian ya 1 miliar, maka 1 miliar itu harus dibagi ya, bagi 3 ya. Masing-masing 300 juta, walaupun dia modalnya 100 juta ya, tapi kerugiannya dia harus tutup dengan 300 juta. Nah, jadi badan hukum ini poin pentingnya di pengesahan menteri ya. Jadi pengesahan menteri ini status badan hukumnya sudah mulai ya. Jadi kalau kita lihat kapan transaksi terjadi, apakah sebelum pengesahan atau setelah pengesahan, maka ini akan berdampak pada aspek hukumnya, tanggung jawabnya tadi ya. Nanti akan kita bahas lagi di Undang-Undang Perseroan. Kemudian terakhir ya, jadi namanya perusahaan ini ada namanya harus secara administratif ada proses pendirian perusahaan ya. Jadi perusahaan ini adalah suatu dibuat berdasarkan perjanjian antar rekan atau sekutu ya. Dibuat dalam suatu akte ya atau perjanjian yang kalau undang PT diwajibkan akte notaris ya, juga undang-undang untuk akte firma CV juga seperti itu, kecuali perusahaan perorangan ya. Tapi untuk yang persekutuan perdata, firma, CV ya, apalagi PT terus dengan akte notaris ya. Kemudian dia didaftarkan ya. Untuk yang bukan badan hukum, VV, firma, PP itu adalah harus didaftarkan di panitera pengadilan setempat ya.
Tapi kalau untuk yang PT itu nanti harus mulai persyaratan pengesahan ya, dan kemudian diumumkan kepada masyarakat melalui berita negara ya. Jadi kemudian juga didaftarkan dalam daftar perusahaan di Kementerian Perdagangan ya, karena dia masuk terkait dengan usaha dagang. Kemudian juga ada persyaratan izin usaha ya, dilakukan oleh Departemen Perindak ya, Industri Perdagangan. Kemudian juga izin keramaian secara umum di Pemda. Kemudian juga ada kewajiban NPWP, dan juga ada izin teknis terkait ya. Jadi tergantung usahanya, misal pertambangan berarti juga harus ada izin pertambangan, usaha keuangan. Jadi usaha-usaha yang bersifat teknis nanti juga pasti ada izin teknis seperti AMDAL seperti itu ya. Nah jadi ini persyaratan dari pendirian usaha ya, baik badan hukum maupun yang bukan badan hukum, khususnya badan hukum itu nanti setelah ada pengesahan dari menteri ya sebagai badan hukum, dia harus diumumkan ya. Kenapa harus diumumkan di berita negara? Supaya masyarakat mengetahui siapa direksinya kan. Nanti kan akte itu kan pendiriannya disebutkan ya. Pasal pendirian itu direkturnya siapa ya, komisarisnya siapa ya, pemegang sahamnya siapa. Jadi untuk bertanggung jawab ini diumumkan ke berita negara agar masyarakat mengetahui ya bahwa PTA ini adalah direkturnya si A, si B, C. Jadi direksi ini masyarakat mengetahui bahwa yang bertanggung jawab ya untuk eksekutif chief of officer-nya adalah direksi A ya. Jadi kalau tidak diumumkan, masyarakat tidak mengetahui kan, ternyata yang datang bukan direkturnya ya, orang lain. Nah itu nanti kan akan jadi masalah ya. Jadi masyarakat membutuhkan kepastian bahwa memang direkturnya adalah si A, karena itu sudah diumumkan ya. Jadi kadang-kadang bisa terjadi juga direktur tersebut sudah diberhentikan ya, tapi dia masih melakukan tindakan perbuatan hukum, itu merugikan masyarakat ya. Jadi perubahan direksi nanti tetap ada pengesahan dan harus diumumkan ke dalam berita negara agar masyarakat tidak dirugikan ya. Jadi ini penting bagi badan hukum bahwa pengesahan dan pengumuman itu penting untuk kepentingan pihak ketiga ya, seperti bank atau distributor atau vendor-vendor yang memerlukan perjanjian dengan perusahaan tersebut untuk memberikan kepastian siapa ya yang berwenang mewakili perusahaan tersebut. Oke, ini sebagai pengantar mata kuliah hukum perusahaan secara umum ya. Nanti untuk aspek hukumnya nanti kita bicara di materi pertemuan selanjutnya. Demikian, semoga bermanfaat ya. Assalamualaikum, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih.